menyaksikan Flash Report bersama saya Saras Ayu dan inilah Flash Report selengkapnya. Para korban kecelakaan kereta api yang dirawat di RSUD Kota Bekasi mendapat kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyapa satu persatu korban sekaligus memberikan semangat serta mendoakan agar para korban segera pulih dari luka yang dialami. Presiden juga berbincang dengan tenaga medis untuk memastikan penanganan berjalan optimal. Ia mengapresiasi kesigapan pihak rumah sakit dalam merawat korban kecelakaan. Usai menjenguk, Presiden menyampaikan bahwa sebagian besar korban telah ditangani dengan baik, bahkan beberapa sudah diperbolehkan pulang. Presiden memastikan bahwa seluruh korban akan mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan. Sebagian sudah pulang, kalau nggak salah masih sekitar total 60 ya. 54 dan hampir semuanya sudah ditangani yang saya lihat ya. Sudah ditangani dengan baik. Sebagian sudah dikembalikan, sebagian sudah diurus. Pokoknya semuanya sudah diurus. Kalau ya. untuk kompensasi gimana ya Pak? Ya nanti semuanya ada kompensasinya. Ya. Kecelakaan yang melibatkan KRL Komuter Lain dan KA Argo Bromo Anggrek terjadi pada Senin malam sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat di stasiun Bekasi Timur. Peristiwa ini bermula dari sebuah tangsi listrik yang berhenti di tengah perlintasan rel di kawasan Bulak Kapal dan tertabrak KRL yang melaju ke arah Jakarta. Kondisi tersebut membuat rangkaian KRL berhenti di jalur hingga akhirnya ditabrak KA Argo Bromo Anggrek dari arah belakang. Benturan kerasnya menyebabkan kerusakan parah. Bahkan, lokomotif kereta jarak jauh tersebut masuk ke dalam belakang bagian gerbong KRL. Hingga kini, perjalanan kereta menuju stasiun Bekasi Timur masih dihentikan. Sementara, proses evakuasi dan penyelidikan terus dilakukan. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Kecelakaan kereta yang melibatkan KRL Komuter Lain dengan kereta Argo Bromo Anggrek yang terjadi di stasiun Bekasi Timur pada Senin malam menjadi perhatian lebih Presiden Prabowo Subianto. Pada Selasa pagi, Presiden langsung menjenguk korban kecelakaan di RSUD Kota Bekasi. Pada kesempatan ini, Presiden memerintahkan segera dilakukan investigasi terhadap insiden ini. Selain investigasi, Presiden menyoroti banyaknya perlintasan kereta api yang belum memiliki sistem pengamanan optimal. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor resiko yang harus segera ditangani secara serius. Sebagai solusi awal, pemerintah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi yang memiliki tingkat kepadatan tinggi. Proyek ini akan menjadi prioritas untuk mengurangi potensi kecelakaan di perlintasan sebidang. Selain itu, sekitar 1.800 perlintasan kereta di Pulau Jawa akan dibenahi dengan anggaran yang disiapkan sekitar 4 triliun rupiah. Setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari saya kira dari zaman Belanda ya. Sudah berapa puluh tahun nih. Sekarang ya sudahlah, kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya. Dengan apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4 T ya, 4 triliun ya. Demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api, ya kita harus keluarkan itu. Saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan ya. Insiden kecelakaan yang terjadi di stasiun Bekasi menambah daftar panjang tragedi tabrakan kereta di Indonesia. Tragedi ini sekaligus tercatat sebagai kecelakaan pertama dalam sejarah yang melibatkan kereta api jarak jauh dengan KRL. Sejak jalur kereta api pertama kali dibangun di tanah air pada tahun 1864, telah terjadi beberapa kecelakaan kereta api yang cukup mengenaskan. Salah satu yang terparah di era 80-an adalah kecelakaan yang terjadi di kawasan Pondok Petung Bintaro yang dikenal sebagai tragedi Bintaro. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan.
Pemirsa, demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Saras Ayu, sampai jumpa.